Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-24, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya kami berikan permisalan kehidupan duniawi ini, kama'in, seperti air hujan. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dunia ini seperti air hujan. Atau Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain memberikan permisalan seperti lalat atau seperti laba-laba. Apa tujuannya? Agar kita beriman. Tetapi dengan permisalan ini ada dua golongan. Yang pertama, mereka golongan al-mu'minun, mereka orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mereka golongan kafirun, yang mereka tadi kafir, yang mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya kehidupan duniawi ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bih, maka dengan air hujan tadi tumbuh dengan suburnya nabatul ardh, tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Mimma yakulun nasu wal an'am, dan dari tanaman itu tadi ada yang dimakan oleh manusia, dari buah-buahan, dari biji-bijian, dari sayuran, ataupun yang dimakan oleh hewan-hewan ternak seperti rumput dan sebagainya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, maka ketika dunia ini memperlihatkan dengan perhiasannya, keindahan yang ada di dalamnya dan pesonanya, wa dhanna ahluha, maka para pemilik kebun tadi yang mereka telah menanam, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, maka mereka orang-orang yang telah menanam tanaman tadi, mereka berprasangka bahwasanya mereka akan memanennya, mereka akan menguasainya. Ataha amruna, maka datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala, atau datang azab dari Allah Subhanahu wa taala, lailan aw nahara, pada malam hari atau siang hari. Faja'alnaha, maka kami jadikan tanaman-tanaman tadi hasidan, seolah-olah dia sudah dipanen, dia sudah disabit. Ka'alam taghna bil ams, dan seolah-olah belum pernah tumbuh, seolah-olah dia seperti semula, belum pernah ditanamin apapun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, maka demikianlah kami memberikan tanda-tanda tentang ayat kami kepada orang-orang yang berfikir. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya ila daris salam, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Daris Salam, wa yahdi man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala
memberikan permisalan tentang kehidupan dunia ini dengan air hujan. Wa sur'ati inqidha'iha wa zawaliha. Kehidupan dunia ini sangatlah cepat. Harta yang kita miliki sekarang ini semuanya akan hilang seperti air hujan yang dia bercampur dengan tanaman yang ada di bumi, kemudian dimakan oleh manusia, kemudian hilang sudah. Maka harta yang kita miliki pada saat ini, yang kita bangga-banggakan saat ini, dia akan hilang dari kehidupan kita. Dan waktu yang kita miliki juga akan hilang dari kehidupan kita. Kita contohkan, 10 tahun yang lalu kita masih berumur 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita masih berumur 5 tahun. Tapi sekarang waktu tidak terasa, umur kita sudah bertambah dan kematian sudah dekat kepada kita. Tapi apakah amal-amal ibadah kita ini bertambah ataupun amal-amal ibadah kita ini setiap hari berkurang? Maka kita sebagai seorang mukmin harus menyadari atau muhasabah, introspeksi diri. Apakah amal kita setiap harinya bertambah ataupun amal-amal kita setiap harinya berkurang? Dan dunia ini dia fana, dia tidak kekal, dia tidak akan abadi. Maka orang-orang yang mereka menginginkan dunia, maka celakalah bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang yang mereka menginginkan akhirat, maka dunia akan bersamanya. Jadi ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari dunia tanpa memikirkan akhirat, maka celakalah. Akan tetapi carilah akhirat, maka dunia akan ikut dengan kita. Akan tetapi jika ada seseorang yang dia tidak menginginkan dunia ataupun dia tidak menginginkan kehidupan akhirat, maka celakalah bagi dia. Karena pada hakikatnya manusia tadi ada 2 golongan. Kalau tidak dia mencari dunia, maka dia akan mencari akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kehidupan dunia ini agar kita semakin beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika nufassilul ayat." Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, kepada orang-orang yang mereka mau berfikir. Demikian tafsir dari surat Yunus, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga setiap harinya amal ibadah kita ini bertambah. Kita introspeksi diri kita, karena akan datang di mana hari yang tadi tidak akan diterima taubat kita, yaitu datangnya kematian dan datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.